Sangat sedikit sekali orang-orang yang bisa menjadi kaya ketika sedang dalam keadaan krisis nasional. Kita tahu pada saat masa krisis atau resesi, orang-orang pada takut keluar duit, takut belanja, mendadak hidup hemat, ancaman potong gaji dan PHK. Tapi selalu ada beberapa orang yang mendadak menjadi kaya ketika masa-masa itu terjadi. Lantas kok bisa ya begitu? Kita ambil suatu contoh, pada saat kemunculan COVID awal Maret 2020, lo ingat kan ada istilah PSBB, mall, pasar, dan tempat komersial lainnya harus tutup. Sekolah, kerja jadi online. Lo lihat kan, sektor-sektor mana saja yang paling kena dampaknya dari PSBB itu? Salah satunya sektor penerbangan. Penerbangan sepi, orang-orang yang dibolehkan untuk terbang hanya yang memiliki kepentingan saja, belum lagi dipersulit dengan syarat surat keterangan jalan lah, antigen lah, tes PCR lah, karantina lah, dan ini yang membuat orang-orang jadi mikir dua kali kalau ingin berpergian lewat pesawat terbang harus mengeluarkan ekstra uang lebih daripada biasanya. Sektor retail juga kena dampaknya. Lihat aja sendiri mall-mall sepi, para pelaku usaha yang ada di dalam mall itu pun bahkan ada yang gulung tikar atau tutup cabang karena tidak ada pemasukan untuk membayar beban sewa mereka di mall tersebut. Mungkin kita bisa katakan hampir semua sektor kena dampaknya ya. Hampir ya, bukan berarti semuanya. Tapi percaya, ada nggak yang tiba-tiba ketiban rezeki pada saat masa-masa awal COVID itu? Ada bro, pengusaha masker dan hand sanitizer. Bahkan saya pernah membaca beritanya. Tiba-tiba mereka kewalahan dengan demand yang meningkat. Supply mereka tidak mencukupi. Mereka seolah-olah seperti mencetak duit. Ada lagi founder aplikasi Zoom. Adakah di sini yang sudah tahu aplikasi Zoom sebelum COVID-19 terjadi? Aplikasi ini mendadak menjadi booming pada saat pemberlakuan PPKM, PSBB dan lockdown, di mana orang-orang yang kerja jika ingin mengadakan meeting, anak-anak sekolah, kuliah online, bahkan seminar juga online, semuanya menggunakan aplikasi Zoom itu kan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Semua orang bisa kaya jika ada persiapan bertemu dengan kesempatan atau peluang. Masa-masa awal COVID, peluangnya adalah bisnis-bisnis sektor kesehatan dan farmasi. Itulah para pelaku usaha sektor tersebut cuan berlipat-lipat. Begitu juga perubahan perilaku manusia menjadi serba online, sehingga founder dari aplikasi Zoom ini siap dengan peluang dari perubahan itu. Mereka jeli terhadap peluang, mereka percaya masalah tidak sepenuhnya adalah masalah, karena di saat masa-masa krisis biasanya terjadi perputaran atau perpindahan uang yang cukup besar dari satu orang ke orang yang lain. Saya ingin berbagi cara sederhana untuk bisa mengambil peluang ketika memang masa-masa krisis itu terjadi. Tentunya peluang untuk menciptakan uang. Syaratnya setiap saat lo harus standby uang cash. Seberapa yang lo sanggup itu terserah kamu. Kenapa setiap saat? Karena kita tidak tahu kapan masa krisis itu akan terjadi lagi. Dan ketika masa krisis terjadi, bursa saham atau IHSG itu anjlok bro. Trader pada takut, investor asing juga pada takut. Akhirnya mereka menarik dana mereka dari bursa. Nah di saat itulah lo bisa masuk bro. Karena kapan lagi saham sekelas Bank BCA, Bank BRI, Telkom, dan Astra Internasional dihargai murah kalau bukan pada saat market crash. Kehidupan ini siklus. Begitu juga dengan bursa saham. Ada saatnya downtrend dalam. Percaya ada saatnya ada pemulihan atau recovery. Saat market crash itu adalah timing yang tepat. Lo beli sahamnya. Tutup mata lo, lupakan selama setahun. Setelah setahun lo lihat lagi berapa harga sahamnya. Minimal lo bisa dapat capital gain 80-100%. Sekian dulu bacotan-bacotan yang tidak seberapa ini. Tetaplah selalu menjadi berkelas, berkualitas, berdampak, dan berpengaruh positif.